Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menambahkan atau menggunakan template pada framework CodeIgniter 3. Oke, ini adalah contoh aplikasi untuk menampilkan data barang. Ya, kalau kita lihat beberapa pertemuan yang kemarin, ini ada contoh untuk menampilkan barang. Ya, jadi di sini tampilannya seperti ini. Nah, ini untuk menampilkan data. Nah, selanjutnya kita akan merubah tampilan ini, template ini, agar menjadi lebih baik lagi. Di sini saya sudah menyiapkan templatenya, ya. Jadi ada folder aset dan kemudian template PHP. Yang pertama, aset ini kita copy dulu. Kita copy ke folder di mana CodeIgniter kita berada. Jadi ini berada di persis foldernya aplikasi basis, misalnya di sini folder basis data 2. Ini adalah framework CI. Kita paste di sini, di luar. Oke, di sini sudah ada folder aset. Kemudian satu lagi yaitu file template PHP. Ini kita copy, kemudian kita taruh di view-nya. Di sini application, kemudian view, kemudian di sini kita paste di view, ya. Sudah ada template PHP. Kalau milik Anda kebetulan ada nama yang sama, template PHP, di replace saja. Oke. Selanjutnya kita masuk ke editor, ya. Kita ubah sedikit scriptnya, ya. Kita masuk ke VS Code. Oke, yang pertama yang kita atur adalah untuk memastikan bahwasannya modul URL sudah di load, ya. Kita periksa autoloadnya ini. Autoload kita periksa, pastikan di helpernya ini. Nah, ini URL sudah ada di autoload. Sudah, URL sudah aktif, helper URL. Kemudian kita cek config, ya. Nah, ini base URL ini sudah mengarah ke folder http localhost basis data 2, ya. Ini sudah benar, ya, sudah benar. Namun cara seperti ini nanti akan ketika beda folder akan harus ganti-ganti, ya, ganti nama foldernya ini biar otomatis kita ganti seperti ini. Ya, ini sudah saya kopikan, ya, kita ganti seperti ini. Nah, jadi ini nanti seumpama aplikasi Anda itu kebetulan milik saya kan ini berada di folder basis data 2. Seumpama nanti aplikasi Anda berada di SBD 2 atau latihan atau apa, ini tidak perlu lagi mengganti konfigurasi base URL. Jadi ini sudah otomatis. Oke, di sini kita simpan, ya. Kemudian kita tutup. Jadi autoload dan config-nya sudah beres. Selanjutnya kita masuk ke controller. Controller yang kemarin kita untuk tampilan ini adalah controller barang. Jadi kita buka controller barangnya sama home, ya. Kita coba controller barang. Nah, di sini pada indeks ini sudah benar, ya. Data view barang, kemudian data barang, kemudian view-nya ini masih home. Tadi kita membuat menambahkan view template, ya, template ini. Maka view ini tinggal kita ganti, home ini kita ganti template.
Nah, seperti ini. Oh, bukan ditambah ya. Oh, ini template sesuai dengan nama file di view ini. Ya, ini. Kemudian kita coba, ini kita refresh. Nah, sekarang apa namanya? Ini sudah ganti tampilannya ya. Nanti kita akan ubah sedikit tentang data table. Sebelum kita masuk ke data table, di sini kita lihat menunya dashboard sama UI element ya. Ini menu contoh ya. Jadi nanti kita ubah, misalnya yang atas ini apa namanya, home, kemudian yang bawahnya lagi nanti data barang ya. Ini bisa kita ubah dari template. Jadi kita masuk ke view, kemudian tadi template PHP ini yang ada di view kita buka ya. Ini kita menuju ke ini sidebar menu. Nah, ini sudah ada contohnya, misalnya ini dashboard, ini kita ganti home ya, home. Kemudian untuk home itu halaman awal ya, halaman awal itu bisa kita tuliskan base URL saja ya, halaman awal. Kemudian ini bisa kita copy. Nah, kita paste di bawahnya. Kemudian ini supaya nanti mengarah ke apa namanya, barang, ini kita tambahkan base URL barang. Nanti dia akan menuju link ini, basis data 2 barang ya, menuju ke controller barang ini. Oke, kemudian ini kata home-nya kita ganti data barang misalnya. Oke, ini yang tadi untuk home ya, ya benar ya, home gini menuju ke controller home. Oke, kita coba refresh ya. Di sini sudah ada home, ada data barang. Home berarti ini tampilan ke controller home-nya. Ini tadi controller home-nya belum diubah ya, masih ke template-nya, masih ke apa, ke yang lama ya, home. Kalau data barang ini kita klik sudah pakai template yang baru, jadi nanti diubah saja di controller home. Nah, controller home ini tinggal merubah home ini diganti template. Oke, ini tes ini ya, ini tidak perlu. Jadi ini kalau klik home, oke, halaman home, data barang sudah muncul data barangnya. Nanti kalau Anda ingin menambahkan di ini, mengganti UI element, tinggal lihat saja di template ini tadi, cari yang ada tulisan UI element misalnya ini tinggal ganti tulisannya. Kemudian kalau Anda ingin mengganti icon ya, iconnya misalnya di sini iconnya kok sama seperti ini, Anda tinggal melakukan pencarian di ini FWS ya, font awesome versi 5 icons ya, versi 5 icons. Ini kalau Anda apa namanya, buka halaman ini, nanti muncul halaman start. Kemudian pastikan yang tampil itu yang free saja, karena yang kita gunakan yang free ya. Jadi ini show filter, Anda pilih yang free ini. Nah, kemudian kita lihat ke bawah. Kita lihat ke bawah. Nah, ini misalnya kita ingin mengganti iconnya, silakan dipilih salah satu di sini. Home itu apa? Gambar rumah ya, gambar rumah. Atau kita tuliskan di sini home. Ada apa enggak? Nah, ini home. Anda bisa klik, kemudian
ini tulisannya FastFA Home. Yang kita butuhkan FastFA Home ya. Jadi ini bisa di copy, namun jangan langsung dipaste di sini ya, karena ini sudah ada iClass-nya. Tinggal ganti box FastFA box ini menjadi FastFA Home. Dan ini kalau tadi dipaste itu di begini. Jadi iClass FastFA Home, ini kita cuma butuh ininya saja, FastFA Home. Kemudian dipaste di sini, digantikan. Ini kebetulan yang home. Nah, paste di sini, FastFA Home. Simpan, kita lihat hasilnya. Refresh. Nah, ini sudah ganti home. Nah, begitu juga yang lain, nanti caranya seperti itu. Jadi di sini sudah ada FastFA Box, kemudian ada lagi FA laptop. Nah, ini yang untuk apa namanya, UI element ya. Anda nanti tinggal mengganti, menyesuaikan. Ini tulisan FastFA. Kalau yang ini FA circle, ini tidak usah diubah, biarkan saja, tinggal ini yang diubah. Oke. Nanti untuk menambahkan menu baru, silahkan Anda gunakan. Kalau menunya itu menu utama langsung seperti home dan data barang ini, Anda cukup mengcopy ini, di-copy atau diubah ya, baris 1 dan baris 2. Kemudian kalau Anda ingin dalam bentuk submenu seperti elemen ini ya, ada bootstrap elemen, ini nanti tinggal diubah saja isinya. Itu contohnya seperti ini ya. Ini yang bootstrap elemen, font icon, tinggal ganti saja, termasuk linknya ya. Href itu Anda bisa ngopi dari sini ya. Href ini bisa dikopikan, misalnya contohnya ini. Kalau misalnya Anda nanti membuat controller baru dengan nama misalnya barang tambah ya, ini kan ada tambah. Nah, barang tambah. Di sini apa namanya, masuknya ke controller barang, kemudian function tambah. Ini Anda kalau misalnya membuat menu seperti itu, tinggal buat saja ini apa namanya, di copy saja ini, atau yang bawah ini ya, yang barang. Misalnya saya taruh di sini, ini paste. Ini tinggal menambahkan barang tambah. Nah, kemudian ini misalnya ya, tambah. Ini kita refresh dari home ini. Jadi di sini UI element ini kalau klik tambah mengarah ke form tambah. Jadi ini linknya sama seperti yang tadi ya. Ini contoh bahwasanya untuk menampilkan apa namanya, URL-nya kita gunakan base URL, kemudian nama controller dan itu apa namanya, functionnya. Oke, saya kira cukup ya untuk apa namanya, penggunaan template ini. Di sini ada tulisan Vali ya, templatenya namanya Vali. Kalau Anda ingin mengubah tulisan ini, Anda bisa masuk ke template, cari tulisan Vali di atas ya. Ya ini di app header logo, misalnya kita ganti menjadi basis data, maka tampilannya menjadi basis data. Kemudian di bawah ini ada footer. Footer ini juga bisa kita ganti tulisannya, misalnya ini ada di bawah ya, di template ada di bagian bawah. Nah, ini tulisan footer ini kita bisa ganti basis data 2. Nah, kita tulis namanya, misalnya Bagus Haryanto. Nah, oke, jadinya seperti ini. Oke, demikian apa namanya, tutorial penggantian template ya menggunakan kode Igniter 2. Ini nama template yang kita gunakan adalah Vali. Ini ukurannya cukup kecil ya, jadi nanti bisa di download di e-learning.
Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.